Saudara Putri sedang terbaring. Lihat pertama. Oh, belum melihat. Siap. Saudara dipanggil pada saat itu, saudara di mana? Di samping yang mulia. Di samping. Saudara dipanggil oleh korban, kemudian? Terus saya tanya, kenapa bang? Cat, bantu abang ngangkat ibu ke lantai 2. Jadi kami berdua masuk yang mulia ke dalam. Oh, saudara berdua masuk, kemudian? Siap. Sampai di ruang tamu, ada Susi. Pertama saya lihat Susi sama Kuat di situ yang mulia. Susi dan Kuat. Susi pada saat itu sedang apa dan Kuat sedang apa? Lagi berdiri yang mulia. Oh, di dekat berdiri. ibu juga. Oke. Baru ada sofa di situ yang mulia. Saya lihat ibu ada terbaring di sofa kan. Terus Bang Yos bilang, ayo Cat, bantu. Bang Yos sudah sampai di sampingnya ibu. Terus almarhum bilang ke saya, ayo Cat, bantu ngangkat kan. Tapi karena pada saat itu saya pada saat melihat ibu menggerakkan tangan ke saya langsung mengartikan itu supaya oh kayaknya ibu nggak mau diangkat. Jadi saya mundur yang mulia. Baru saya melihat almarhum memang mau coba mengangkat ibu, tapi ditepis sama ibu. Almarhum tidak mengangkat terdakwa Putri, tapi ditepis. Ditepis. Ya mulia. Niat almarhum pada saat itu mengangkat itu apa? Saya tidak tahu juga yang mulia. Maksudnya apakah karena melihat bahwa saudara Putri sakit maka minta akan diangkat di atas atau karena apa? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, tapi yang jelas dia mengajak saudara. Siap, betul yang mulia. Kemudian karena ibu bilang mengelawang tangan itu saya mundur yang mulia. Baru Om Kuat ini kan ada sempat ngobrol sama ibu. Karena Om Kuat sudah ngobrol, saya langsung balik lagi ke tempat di samping rumah yang mulia. Oke. Kemudian tanggal 5 saudara, keesokan harinya saudara, ya tanggal 5 ya? Betul, tanggal 5. Tanggal 5 saudara jalan-jalan menuju ke Jogja yang mulia. Ke Jogja. Kemarin saudara menerangkan bahwa saudara tidak ikut masuk ke dalam mall Ambaruk Mall tersebut karena saudara melihat ada senjata di dalam. Bukan melihat, karena memang kan ada senjata di dalam mobil. Karena memang ada senjata. Pertanyaan saya, apakah setiap hari prosedur tetap untuk mobil Putri Chandrawati itu selalu ada senjata tersebut? Siapa yang mulia? Hah? Setahu saya ada yang mulia. Setahu saudara ada. Pada saat saudara, maksudnya setahu saudara ada itu apakah setiap kali pergi harus ada? Jadi izin yang mulia, kalau untuk pergi kan saya jarang dengan Ibu Putri. Ya. Tapi kan almarhum yang kayak ke kantor almarhum. Dan senjata itu di depan yang mulia. Berapa kali saudara bepergian dengan Putri sepanjang saudara menjadi ajudan dari Verdi Sambo? Bepergian kemana izin yang mulia? Bepergian kemanapun? Kalau cuma dari Jalan Saguling ke Jalan Bangka, 2-3 kali mungkin yang mulia. 2-3 kali ya? Tapi kalau untuk keluar kota baru sekali yang mulia. Baru sekali itu. Siap. Dan saudara melihat waktu itu senjata Steyr. Siap, betul yang mulia. Apakah setiap ajudan selalu membawa, apakah setiap ajudan selalu membawa senjata api? Masing-masing ajudan punya senpi yang mulia. Masing-masing ajudan memiliki senpi. Siap. Bisa saudara jelaskan kapan ajudan bisa melepaskan senpi tersebut? Untuk senpi pendek yang mulia, biasanya kalau saya pribadi pas tidur saja yang mulia. Pas tidur saja. Siap. Apakah itu menjadi SOP dari kalian selaku ajudan? Senpi harus tetap menempel kecuali pada acara-acara tertentu atau bagaimana? Siap yang mulia. Untuk SOP anggota Polri juga yang memegang senjata api kan untuk senjatanya memang harus tetap menempel yang mulia. Harus tetap menempel. Betul yang mulia. Kapan bisa itu dilepas? Tidur mungkin yang mulia. Tidur dan kegiatan-kegiatan tertentu. Semisal di dalam rumah itu atau senjata tetap masih harus nempel? Kalau saya pribadi yang mulia, kalau cuma di rumah, biasanya di lemari yang mulia. Oh, di lemari. Oke. Selanjutnya setelah itu saudara pulang dan
malam itu melihat saudara Ferdi Sambo tiba di rumah Magelang. Betul yang mulia. Keesokan paginya saudara berpergian ikut mengawal mereka berdua mengantar anak. Oh, kalau pada saat tanggal 6 yang mulia saya tidak ikut. Yang tanggal antar 6. Bang Riki kalau tidak salah. Siap. Saudara Riki bersama Bapak Ibu. sama saudara Ferdi Sambo dan Putri. Siap. Kemudian saudara tetap di rumah. Tetap di rumah yang mulia. Sorenya mereka tiba di rumah lagi. Sorenya balik lagi. Seharian tanggal 6 itu saudara ada di mana? Di rumah yang mulia. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Sampai pada pukul 00 tanggal 7 ada acara perayaan. Perayaan. Pada saat itu korban di mana? Pada saat yang mana? Tanggal 6 sore itu. Jadi tanggal 6 sore itu korban bilang ke saya, ada Bang Daden juga di situ, bilang Bapak ada mau kasih surprise untuk Ibu. Jadi ada pesan, korban ada sempat pesan kue sama tumpeng di perintah Bapak. Jadi sore itu maghrib kalau tidak salah yang mulia, itu mereka Bang Daden dan almarhum pergi untuk ngambil kue dan tumpeng. Itu. Siap. Sampai pada akhirnya tanggal 7 dini hari ada acara perayaan tersebut dan masing-masing ajudan maupun ART disuapin oleh Putri dan Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Keesokan paginya saudara Ferdi Sambo meninggalkan Jogja bersama Daden. Saudara sudah bangun? Pada saat pagi itu saya sempat bangun yang mulia, tapi Bapak sudah duluan berangkat. Oke, terus tanggal 7 sore saudara pergi bersama Riki. Betul, ke sekolah yang mulia. Pada saat seharian saudara Joshua itu di mana? Korban di mana? Siang ada di sama saya yang mulia, sampai sekitar jam 2-an itu yang mulia. Saya tetap nonton yang mulia di situ. Saya juga nggak tahu pas pada saat Bang Riki sama Om Kuat pergi keluar itu, saya tidak tahu juga yang mulia. Oke. Saudara Riki dan Kuat keluar. Siap. Saudara bersama? Saya sama almarhum. Jam berapa sampai jam berapa? Siang yang mulia sampai sekitar jam 2 yang mulia. Kemudian jam 2 saudara kemana? Saya tetap nonton yang mulia. Enggak kan saudara sampai itu. Nah Joshua korban kemana? Saya tidak tahu selanjutnya yang mulia. Apakah masih di rumah atau di luar? Setahu saya di rumah yang mulia. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Tahu apa yang terjadi? Waktu Tidak. itu di rumah kan berarti cuma saudara, terusan korban Joshua, Om Kuat, terus ada Susi sama Ibu. Susi dan Ibu. Putri Chandrawati. Sementara Kuat dan Riki sedang keluar. Keluar yang mulia. Oke. Sampai jam berapa saudara melihat Joshua lagi? Siang Korban. yang mulia. Hah? Siang. 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 Enggak, Jam setelah itu? nggak lihat lagi yang mulia sampai maghrib orang Bang Riki sama Om Kuat balik yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Riki kembali. Terus? Baru saya tanya ke Bang Riki, Abang abis ini mau kemana? Dia bilang mau ke Taruna Nusantara ke sekolah, antar barang buat Mas Brata sama makanan buat Mas Brata. Tujuan saya ke Magelang itu untuk sekalian belajar tugas dan tanggung jawab Bang Riki waktu di Magelang. Jadi saya bilang, oh Bang, nanti kalau mau berangkat lagi saya aja yang ikut, biar saya tahu gimana mekanisme kerjanya di sekolah itu, mau ngantar gimana. Oke. Kemudian karena saudara sudah diberitahu bahwa saudara akan menggantikan saudara Riki. Betul yang mulia. Saat itu saudara melihat korban Joshua di mana? Oh, tidak melihat yang mulia. Tidak melihat. Terus saudara pergi. Siap. Jam berapa saudara ditelepon sama Putri? Sekitar Isa yang mulia, jam 7-an. Jam 7-an saudara dipanggil. Padahal waktu saudara pergi di rumah ada siapa? Ada Ibu BC, almarhum, Om Kuat dan Susi. Oke, saudara dipanggil oleh saudara Putri. Coba Siap, ditelepon, ceritakan yang mulia. pada tanggal 7 sore Jadi sudah pergi saya sama Bang Riki ke sekolah. Ada sempat singgah di tempat makan dulu, ambil makan. Sampai di sekolah turunkan barang-barang itu, makanan serta barang-barang. Baru habis itu lanjut ke rumah guru yang mulia di dalam.
Bang Riki yang turun untuk ketemu sama gurunya. Habis Bang Riki ketemu, Bang Riki bilang masih mau ketemu sama satu guru lagi. Pas ditelepon guru itu ada di alun-alun Magelang yang mulia. Jadi Bang Riki bilang, Chat nanti habis ini, habis dari sekolah kita langsung ke alun-alun untuk ketemu sama guru itu. Jadi setelah itu langsung pergi kita berdua ke alun-alun yang mulia. Parkir mobil, baru jalan masuk ke alun-alun. Pas telepon lagi ternyata gurunya lagi sholat yang mulia. Bang Riki bilang, Chat nanti kita nunggu aja sedikit kan. Nah sementara nunggu itu yang mulia, ibu telepon saya. Masuk telepon, saya bilang, kan ibu jarang untuk telepon saya yang mulia. Jadi saya bilang ke Bang Riki, Bang ibu telepon saya nih. Saya langsung angkat, saya perintah ibu. Saya perintah ibu. Ibu itu nangis pertama. Ya. Baru bilang, kamu di mana dek? Kamu di mana? Mana Riki? Balik sekarang dek, balik sekarang, tolong ibu. Saya baru mau jawab, siap ibu. Telepon sudah mati yang mulia. Saya karena panik yang mulia. Saya langsung bilang, bang, ibu suruh balik bang. Langsung berdua kami lari ke arah mobil yang mulia. Kebetulan mobil parkir agak jauh. Kita lari, langsung naik di mobil. Terus kebetulan saya yang bawa mobil. Saya langsung jalan itu. Di mobil Bang Riki sempat bilang, oh iya ibu ada telepon, ibu sempat telepon abang tapi nggak keangkat katanya. Jadi kita jalan terus, lumayan kencang yang mulia. Sampai di rumah itu cepat juga. Sampai di rumah turun, Bang Riki turun, saya turun. Pas masuk ke dalam rumah memang sepi lantai 1 yang mulia. Tidak kelihatan ada orang yang mulia. Kita masuk, Bang Riki masuk duluan kan. Bang Riki langsung naik ke lantai 2. Saya menyusul di belakang. Pas naik, kalau pas saya naik saya lihat langsung ada Om Kuat di situ, Om Kuat di ujung tangga. Pas saya nengok ke kanan, di sebelah kanan ada Susi depan pintu kaca yang mulia. Karena ibu yang telepon saya, jadi saya hanya memastikan dulu ibu ini ada di dalam aman atau gimana. Jadi saya naik dari arah pintu kaca itu yang mulia ke dalam kamar. Ibu lagi baring di dalam, ibu PC lagi baring. Baru saya tanya ke Om Kuat, Om, kenapa Om, ada masalah apa? Dia mukanya marah yang mulia, merah emosi kan. Baru dia bilang, sudah Om, kamu nggak usah tahu dulu. Baru saya bilang, dia bilang, ayo ke bawah, turun ke bawah dulu Om. Turunlah kita berdua ke bawah. Sampai di samping tempat kita bisa duduk itu yang mulia, ada di depan TV. Itu karena saya lihat dia masih emosi, saya coba menenangkan dia dulu yang mulia. Saya bukakan air minum, saya kasih Om minum dulu Om. Dia minum, saya ambil rokok, saya kasih rokok ke dia, saya pasangin rokoknya, saya bilang, oh, sudah Om, tenang dulu, tenang aja dulu. Tenang, mungkin sudah habis berapa batang yang mulia. Baru saya tanya, kenapa sih Om sudah cukup tenang saya lihat, kenapa sih Om ada masalah apa? Baru dia bilang, sudah Om, dia sudah tenang juga menjawab, tapi tetap dengan jawaban yang sama yang mulia. Pada saat menemani Kuat untuk ngobrol di luar, siap. Saudara melihat korban ada di mana? Belum melihat yang mulia. Belum bertemu? Belum. Oke, terus? Jadi Om Kuat tetap jawab ke saya, sudah Om kamu gak usah tahu dulu, dia bilang. Saya bilang agak jengkel juga yang mulia saya pada saat itu karena saya sudah coba tanya Kuat nggak kasih tahu kan. Jadi abis itu ada selang beberapa waktu kemudian Bang Riki nongol dari pintu yang itu ada selang beberapa waktu kemudian Bang Riki nongol dari pintu yang mulia. Baru panggil saya, Chat, sini Chat. Siap Bang, saya lari. Baru kenapa Bang? Saya tanya. Senjatanya Joshua di mana ya? Saya bilang nggak tahu Bang. Baru saya diajak sama Bang Riki masuk ke dalam kamar yang mulia. Masuk kamar ajudan tempat saya sama almarhum tidur. Masuk ke dalam, Bang Riki cari-cari yang mulia. Cari di lemari, akhirnya ketemu di lemari yang mulia. Ketemu di lemari, karena di samping kasur tuh ada stayer juga. Bang Riki juga ambil sekalian sama stayernya. Pegang sama Bang Riki, baru Bang Riki keluar kamar, saya juga ikut keluar kamar. Saya lihat Bang Riki memang langsung naik ke lantai 2. Pas saya keluar kamar itu saya lihat ke kanan, habis lihat Bang Riki naik, saya lihat ke kanan, almarhum ada di luar yang mulia, karena kan jendela kaca yang mulia. Saya ada almarhum di luar. Saya langsung keluar pintu. Saya bilang, Bang, dia, saya bilang, Bang, kenapa Cat? Saya langsung dekat, Bang, kenapa sih Bang? Ada masalah apa Bang? Katanya gitu. Baru dia bilang, tahu tuh, Om Kuat marah-marah ke saya. Saya kesel juga, lebih kesel lagi yang mulia pas dengar itu kan. Saya bilang, Bang, saya udah tanya Om Kuat tadi, Om kasih tahu ke saya
Saya bilang, saya tanya abang juga kasih tahu. Kalau ada apa-apa abang jangan libatkan saya. Kalau ada apa-apa jangan libatkan saya. Karena dia diam, saya langsung masuk lagi yang mulia. Masuk ke arah Om Kuat. Masuk ke Om Kuat, saya duduk sama Om Kuat di situ. Duduk kami berdua. Saya duduk sama Om Kuat di situ. Duduk kami berdua. Nggak tahu ada sekitar berapa waktu lamanya. Bang Riki keluar, saya lihat. Bang Riki keluar, temuin Joshua. Terus ngobrol di luar yang mulia. Kemudian? Terus habis ngobrol, itu lama yang mulia. Ada sempat lama ngobrol di luar. Baru ada sempat masuk ke dalam yang mulia. Masuk ke dalam tapi karena samping itu tidak kelihatan langsung ke dalam rumah. Jadi saya tidak tahu itu mereka masuk ke dalam, naik ke atas atau ke kamar, saya tidak tahu. Saudara tidak melihat. Siap. Kemudian? Masuklah mereka. Sampai sudah sekitar setengah 12 kalau tidak salah yang mulia. Om Kuat bilang Om Kuat mau ke security. Karena Om Kuat sudah pergi ke pos security. Saya tinggal sendiri kan yang mulia. Saya bilang oh saya tidur aja. Saya masuk pas lewat pintunya kamarnya Om Kuat. Ada Susi di samping ini yang mulia. Di samping kasur lagi nangis. Saya tanya lagi ke Susi. Sus kenapa Sus? Diam aja dia diam baru nangis. Saya masuk langsung ke dalam kamar yang mulia. Masuk kamar saya tidak langsung tidur yang mulia. Saya sempat main-main HP dulu sebentar. Saya lihat Susi buat status yang mulia. Yang saya jelaskan kemarin yang dia selfie dirinya baru dia tulis cukup tahu aja. Dia tulis stiker di mulutnya yang mulia. Terus saya bilang, ini kenapa ini kan Susi ini. Tapi karena saya sudah coba tanya juga nggak dijawab sama Susi, saya langsung matikan, saya tidur yang mulia. Ada sekitar 1-2 jam yang mulia, karena saya tidur di samping kasur, di dekat pintu, almarhum di samping saya. Jadi kalau almarhum mau tidur harus melangkahi saya yang mulia. Pas dia lewat saya kebangun yang mulia. Saya bangun, saya lihat almarhum. Dia langsung tidur juga yang mulia. Terus keesokan paginya coba tekan tanggal Jadi 8. pas pagi bangun saya yang mulia sekitar jam 7 atau jam 8. Saya bangun, pas keluar ketemu sama Bang Riki. Bang Riki bilang ke saya, Cat, persiapan Cat, mau balik ke Jakarta. Saya bilang, oh iya siap Bang. Saya langsung ambil handuk, saya mandi yang mulia. Mandi, saya bereskan barang saya, baru habis itu saya siapin mobil. Saat saudara dibangunkan oleh Riki, di mana posisi korban? Tidur yang mulia. Masih tidur. Saat selesai mandi, masih melihat korban? Oh, dia sudah bangun yang mulia. Sudah bangun. Kemudian saudara beres-beres. Apa aja yang saudara angkutin? Pertama barang-barang pribadi saya yang mulia. Tas saya, baju-baju saya packing semua. Baru saya siapin mobil yang mulia. Saya siapkan mobil, dua mobil itu. Saya siapkan yang Lexus LM. Kan. Kenapa saudara siapkan 2 mobil? Izin yang mulia. Saya siapkan Lexus LM. Om Kuat sudah siapkan yang mobil RX yang mulia, Lexus yang di belakang. Oke. Jadi saya bersihkan dulu mobilnya, saya dinginkan, saya nyalakan AC, saya semprot. Saudara tidak nanya ke Kuat, kita mau pergi berapa mobil? Belum nanya. Oh, belum nanya. Oke. Belum ada ngobrol yang mulia. Baru Bang Riki, Susi turunkan barang-barang ibu dari lantai 2. Bang Riki, Susi turunkan barang-barang ibu dari lantai 2. Saya langsung angkut muat di mobil yang kedua yang mulia. Saudara nggak bertanya itu? Belum bertanya yang mulia. Oke, kemudian? Sudah muat semua barang-barang ke lantai 2. Saya ke dalam mobil, baru habis itu Bang Riki bawa turun senjata api yang mulia. Korban pada saat itu sedang apa? Kayaknya masih di dalam yang mulia. Masih di dalam, tapi saudara tidak tahu apa yang dia lakukan? Tidak melihat yang mulia. Oke, kemudian? Bang Riki bawa senjata api, terus karena saya lihat dia pegang 2 senjata api, saya bantu, kan dia senior saya juga yang mulia. Saya bilang izin Bang, saya bantu. Saya ambil yang stayer. Baru Bang Riki maju ke mobil Lexus LM yang mulia. Baru dia buka dashboard, dia letakkan HS di situ. Baru saya taruh stayer itu di kaki untuk tempat ajudan itu yang mulia. Tempat duduk ajudan. Terus pas udah mau lagi beres-beres barang lagi, Om Kuat bilang ke saya, Om, saya diperintah sama ibu untuk bawa mobil. Saya bilang, bawa mobil mana? Lexus ini yang mobilnya ibu kan. Saya bilang, oh siap Om. Karena Om Kuat bilang diperintah ibu untuk bawa mobil, pikiran saya pada saat itu, oh berarti nanti Om Kuat sama nanti saya naik di belakang sama Bang Riki.
Oh sudah kayak. Saudara Kuat cerita ya, kalau dia Iya, diperintah. diperintah ibu untuk Dalam bawa mobil. kesaksian Putri kemarin katakan dia tidak mengajak Kuat. Itu Om Kuat yang sampaikan ke saya. Oke, lanjut. Jadi sudah selesai beres-beres barang, baru ibu sama Susi pun, ibu dipegang sama Susi kalau tidak salah itu keluar rumah, naik, Om Kuat naik di mobil, saya langsung inisiatif lari ke belakang ke mobil kedua yang mulia karena mau sama Bang Riki. Pas saya ke belakang, almarhum sudah naik di mobil kedua yang mulia, di mobil Lexus RX. Karena saya kaget juga almarhum sudah naik, saya langsung lari lagi balik ke depan karena kan ibu sudah naik di mobil yang mulia. Gak enak kalau sampai nunggu kan yang mulia. Saya langsung naik lagi ke mobil RX. Saya bilang izin ibu, oh iya deh, saya naik di depan yang mulia. Saat itu posisi Putri Chandrawati apa nampak sakit? Masih nampak sakit? Biasa saja yang mulia. Biasa saja. Beda pas saudara lihat pada tanggal 4 tersebut. Siap yang mulia. Kalau tanggal 4 itu memang kelihatan lemas yang mulia. Kalau pada waktu itu dia tidak terlihat apapun. Tidak. Maksudnya segar. Segar biasa saja yang mulia. Artinya tidak nampak sakit. Tidak seperti pada saat tanggal 4 yang mulia. Tidak seperti pada saat tanggal 4. Siap. Oke, kemudian? Jadi habis itu jalanlah kita yang mulia. Sama patwal dari Magelang pakai mobil itu. Sudah jalan dari Magelang ke Jakarta. Nah saya juga kurang tahu daerah-daerah sana yang mulia. Tiba-tiba Sadam chatting saya yang mulia. Sadam chatting bilang, Chat jam berapa mau dipesan PC? Karena kebetulan Sadam yang standby di Jalan Bangka yang mulia. Jadi pada saat itu karena biasanya kami dari dari luar kota itu yang rombongan ibu dari luar kota atau bapak dari luar kota ke rumah Bangka dulu untuk PCR dan isolasi di Bangka. Jadi Sadam yang chatting ke saya. Saya bilang, bentar bang, saya cek dulu di Maps berapa jam. Saya lihat, oh sudah masih agak lama juga yang mulia. Saya langsung bilang ke ibu, izin ibu, mohon petunjuk untuk PCR-nya ibu. Ibu sempat jawab di situ yang mulia. Ibu bilang, di mana deh? Saya tanyakan di mana, dia bilang, ibu bilang di Bangka aja pertama. Saya bilang, siapa ibu? Saya kabarin ke Sadam, bang, di Bangka bang. Baru nggak lama ibu nanya, emang udah dipesan dek? Saya bilang, siap sudah. Oh ya udah di Saguling aja berarti. Sepanjang perjalanan saudara melihat terdakwa itu posisi sedang apa? Tidur, istirahat, mendengarkan musik, bertelepon? Ada sempat nyetel musik yang mulia. Sebelum saya bertanya itu ibu sempat nyetel musik. Baru sebelum saya bertanya yang kedua kali itu saya menengok ke belakang yang mulia mau minta petunjuk pertama, tapi ibu lagi nangis yang mulia pada saat itu. Jadi saya urungkan niat saya yang mulia dulu, saya bilang oh nanti aja lah kalau udah agak reda. Nah setelah Sadam chatting itu baru saya tanya lagi ke ibu, sudah enggak nangis itu. Ada saudara Putri ini menghubungi bertelepon, terdengar kan kalau ada orang surat telepon? Siap yang mulia. Ada? Dia di sepanjang mobil nggak ada yang mulia. Tidak ada, mobil aja, oke. cuma suara musik aja yang mulia. Oke, cuma suara musik. Selanjutnya pada waktu berhenti di rest area itu siapa yang meminta? Jadi pada saat itu Bang Riki katanya mau ke toilet yang mulia. Kan kita komunikasi lewat HT yang mulia. Bang Riki bilang mau ke toilet. Saya akhirnya sampaikanlah ke patwal depan. Kita berhenti di rest area. Yang turun pertama saya turun. Saya lihat abis itu Bang Riki sama almarhum langsung ke toilet yang mulia, sama orang patwal ke toilet juga. Karena mereka ke sana, saya juga ke sana yang mulia, tapi beda toilet yang mulia. Pada saat saya balik, Om Kuat bilang, Om Kuat mengantuk yang mulia. Itu pada saat itu Riki mendampingi pergi berdua dengan korban. Itu memang korban dikawal atau memang mereka berdua pengen pergi ke toilet? Saya tidak atau tahu, saudara Riki memang sudah mengawal Joshua? Saya tidak tahu yang mulia kalau itu yang mulia. Pandangan saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia karena memang sama toiletnya bersama-sama yang mulia. Ya. Toilet bersama-sama. Artinya mereka berjalan beriringan, tidak ada yang segala macam ya? Tidak ada yang aneh yang mulia. Oke.
Oke, kemudian? Jadi karena pada saat itu Om Kuat ngantuk, jadi gantian yang mulia dari rest area sekitar daerah Cikampek mungkin yang mulia. Sampai Jakarta itu saya yang bawa mobil. Om Kuat di samping yang mulia. Kemudian? Sampai Jakarta sekitar jam 3 yang mulia. Jam 3. Sekitar jam 3 langsung diarahkan ke, kan itu sudah bilang, Ibu sudah bilang ke Saguling. Jadi kami sudah buka maps langsung ke Saguling. Terus langsung diarahkan langsung masuk ke carport yang mulia. Masuk carport, Om Kuat buka pintu, pintu Ibu, baru sudah turun Ibu, Susi sudah turun, baru saya turun. Sebelum turun Ibu sempat bilang ke saya yang mulia, "Dek, nanti senjatanya bawa di atas, bawa di lantai 3 ya." Senjata ini yang mulia apa? Bagaimana? Coba ceritakan. Sebelum Ibu turun, Ibu sempat bilang, "Dek, nanti senjatanya dinaikkan ke lantai 3 ya." Artinya ketika saudara Putri memerintahkan senjata itu dibawa ke lantai 3, berarti saudara Putri tahu pada saat Ricky memasukkan senjata itu? Apa saudara Putri tahu? Senjata stayer yang mulia. Lah iya makanya kan, itu kan senjatanya korban kan? Senjata stayer itu senjata yang nempel di mobil Ibu yang mulia. Iya, itu senjata korban bukan ya? Bukan yang mulia, kalau senjata korban HS yang mulia. Terus? Jadi karena Ibu bilang begitu, saya pertama turunin barang dulu. Saya ambil barang dari mobil RX juga turunin, taruh di depan, di dalam yang mulia. Baru bawa ke atas. Pertama PCR, habis PCR baru bawa ke atas yang mulia, ke lantai 3. Untuk barang-barang saya cuma taruh di ini yang mulia. Karena kata almarhum kan taruh aja di depan lift. Jadi kami cuma taruh di depan lift, saya membuat. Saya turun lagi, ambil senjata stayer, terus naik lagi ke atas yang mulia. Bentar. Saudara tadi naik ke lift bersama Kuat. Naik ke lantai 3 yang mulia. Iya, naik ke lantai 3 pakai lift atau? Pakai tangga yang mulia. Pakai tangga bersama? Kuat yang mulia. Barengan? Iya barengan. Berjalan. Pas ngantar barang itu yang mulia. Oke, kemudian saudara turun lagi? Turun lagi. Kuat ada di mana? Turun juga yang mulia. Oh, ikut soalnya turun. Kan barang banyak yang mulia. Oke, terus? Baru saya Om Kuat ambil barang, saya ambil senjata yang stayer yang mulia. Naiklah kami ke lantai 3 yang mulia. Sampai lantai 3 karena untuk barang-barang kan mungkin masih bisa diletakkan di depan lift. Kalau senjata api kan nggak harus diletakkan kan. Jadi saya minta petunjuk ke Ibu, izin Ibu untuk senjatanya. Diajaklah saya, oh iya sini deh, diajaklah saya masuk yang mulia. Diajak saya masuk, Om Kuat juga ikut masuk. Om Kuat berhenti itu di meja rias yang mulia. Pas ada lorong itu, sebelum masuk lorong ada meja rias. Itu baru saya diajak Ibu ke dalam lorong, baru masuk ke kamar yang mulia sebelah kanan. Masuk kamar, Ibu tuntun terus sampai di lemari senjata yang mulia. Ibu yang bukain pintu pintu lemarinya, saya kaget juga, saya lihat senjata semua, banyak senjata. Jadi saya langsung, Ibu langsung bilang taruh situ aja deh, saya gantung senjata stayer itu, baru Ibu tutup, saya bilang izin Ibu, saya keluar lagi sama Om Kuat. Oh saudara keluar lagi? Oh saudara keluar lagi? Kuat. Kemana? Kami turun karena dari pagi kami belum makan yang mulia. Oh berdua dengan Kuat? Berdua, turun. Saudara melihat terdakwa Ferdi Sambo? Pada saat itu belum melihat yang mulia. Oke, kemudian saudara turun? Turun yang mulia. Turun. Senjata HS? Masih di mobil yang mulia. Masih di mobil, oke, kemudian? Jadi turun ke lantai yang mulia kami. Langsung ke arah dapur yang mulia, karena kebetulan belum makan dari pagi yang mulia. Karena saya takut saya bilang ke bibinya, saya minta tolong ke bibi, minta tolong bikinin teh dong, teh manis. Baru habis itu saya turun lagi, belum sempat dibuatin, saya langsung turun. Turun kita ke depan rumah yang mulia. Saya langsung ke depan rumah ya, di situ banyak, ada Bang Romer, ada Yogi, ada Daden, ada Damson, ada Farhan, baru ada Patwal dari Magelang juga yang mulia. Karena kami di depan, nongkrong kami di depan yang mulia. Nongkrong, baru saya bilang ke Bang Daden, Bang, masa kami pulang dari Magelang nggak dipesenin makan? Bang Daden, oh iya Cat, nanti dipesenin. Bang Daden pesen makan lah pada saat itu, karena ada Patwal juga yang dari Magelang kan yang mulia. Baru ada mungkin sekitar 1 jam yang mulia. Tiba-tiba Bang Riki keluar yang mulia. Bang Riki keluar dari pagar. Saudara waktu itu sedang ngobrol? Sedang ngobrol dengan Daden? Dengan Daden. Dengan Daden. Ada almarhum juga. Almarhum posisinya di mana?
Di dekat saya yang mulia. Oh, bersebelahan, lagi nunggu. Damson yang sebelah sana, sebelah Damson baru almarhum, habis itu Bang Romer, Yogi. Oke. Kemudian? Baru Bang Riki keluar, ambil kursi, dia taruh di dekat saya yang mulia. Kemudian? Baru Bang Riki keluar, ambil kursi, dia taruh di dekat saya yang mulia. Baru dia maju kayak berbisik yang mulia ke saya. Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Saya bilang, untuk apa Bang? Dia bilang, nggak tahu Cat. Baru saya pertama dia kok naik ke lantai 3 kan, karena nggak pernah sebelumnya yang mulia, apalagi sampai ke lantai 3. Saya berdiri, baru mau jalan, Bang Riki bilang, Cat naik lift aja Cat. Bagaimana? Oh. Naik lift aja. Bang Riki bilang, saya masuk, saya naik lift yang mulia. Sampai di lantai 3, pas keluar, pas lift terbuka, pintu ruangan itu sudah terbuka juga yang mulia, dan sudah ada Pak Efes di situ yang mulia. Baru pas saya maju, saya perintah Bapak. Saya bilang, mana Riki? Bang Riki di bawah yang mulia. Riki di bawah. Siap. Kemudian? Saya tanya ke Bapak, saya perintah Bapak, sini dek. Pada saat itu Bapak lagi nangis yang mulia. Nangis, masuklah, baru dibawa saya ke sofa yang mulia, disuruh duduk di sofa yang mulia. Ada sofa satu, baru ada sofa panjang yang mulia, baru depan sini TV, di sana ada sofa juga. Saya duduk di sini, baru Bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia, dekat ke arah saya yang mulia. Putri? Ibu Putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia. Oke. Saya masuk belum kelihatan Ibu Putri. Baru Bapak nanya ke saya, lihat ke saya kan nangis yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, saya tidak tahu Bapak. Saya kan nangis yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, saya tidak tahu Bapak. Baru nggak lama kemudian Ibu masuk, duduk di samping Pak Efes yang mulia. Ibu PC masuk, duduk di samping Ibu PC. Bapak habis nanya ke saya itu nangis dulu yang mulia. Jadi habis ngobrol nanya itu, saya bilang, saya tidak tahu. Saudara Putri duduk di mana? Di samping Pak Efes yang mulia. Oke. Baru habis Bapak masih nangis ini, saya ini ada kejadian apa Magelang. Baru dia, Joshua Ibu sudah dilecehkan sama Joshua. Baru habis itu nangis lagi yang mulia. Saya pas dengar itu, saya kaget yang mulia. Wah, kok kayak gini kan. Sampai maksudnya sampai kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan ibu kan. Saya kaget juga. Saya takut juga pada saat itu yang mulia, karena posisinya kan Bapak ada di Jakarta, terus kami yang di Magelang yang mulia. Jadi, takut Bapak marah ke saya kan. Baru setelah dia nanya itu nangis lagi yang mulia. Nangis, Ibu PC juga nangis pada saat itu. Terus dia lihat ke saya yang mulia. Dia lihat ke saya, jadi memang kurang ajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ajar anak itu. Baru dia bilang, sudah nggak saya dia udah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang kerannya bajunya yang mulia. Dia bilang, gak ada gunanya pangkat saya ini Cat, kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, Bapak nangis, tapi marah, emosi. Jadi habis ngomong berhenti, nangis lagi. Saya bilang, pokoknya saya udah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia. Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu.